Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan secara serentak di LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Nanti kita akan ada peluang bergabung dengan sahabat-sahabat reporter dari LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Pradia Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Persada Kabupaten Blitar, dan LPPL Mahardika Kota Blitar. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Bersama saya Panjarto yang bertugas di studio. Di awal jumpa kita ini di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, kita akan bergabung dengan LPPL Suara Sidoarjo. Ada reporter Billy Patopoy yang membawa kabar Pemkab Sidoarjo persilakan desa gunakan dana desa untuk penanganan COVID-19. Billy. Sahabat, untuk itu penggunaan dana desa dalam hal ini juga sudah memiliki dasar hukum, yaitu dari surat edaran Kementerian Desa dan juga dari Kepala Daerah. Untuk hal ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD juga sudah menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa untuk segera melakukan perubahan rincian APBDes. Hal ini disampaikan oleh Probo Agus Sunarno, Sekretaris PMD yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Dinas saat ditemui pada Kamis 2 April kemarin. Edaran dari Kementerian Desa itu nomor 8 tahun 2020, yaitu tentang tanggap desa COVID-19. Jadi intinya agar dana desa itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan tanggap COVID-19 dan padat karya tunai. Kalau tanggap COVID-19 itu artinya juga ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa. Misalnya untuk pembelian alat kesehatan, gitu ya, hand sanitizer, terus kemudian masker, untuk cuci tangan, untuk banyak lah pokoknya alat-alat yang bisa dibeli, alat kers yang bisa dibeli dengan dana desa. Terus kemudian juga selain preventif juga mungkin nanti kalau misalnya ada yang sakit harus diapakan, langsung dirujuk ke puskesmas juga begitu. Terus kemudian kalau bisa ada ruang isolasi. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD ini bisa dilakukan di tingkat desa dengan menggunakan dana desa. Saat ini PMD akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan agar perangkat desa segera melakukan perubahan APBDes pada tanggal 9 April mendatang. Saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Billy Patopoy, masih dari LPPL Suara Sidoarjo, kita bergeser menuju ke reporter Diding Yunarto. Pemprov Jawa Timur rekrut 470 tenaga medis baru untuk percepatan penanganan COVID-19. Diding. Semakin masifnya penyebaran COVID-19 di Jawa Timur membuat 2/3 wilayah menjadi pandemi corona. Dari 38 kabupaten dan kota, ada 21 yang sudah menjadi zona merah. Kondisi ini membuat Pemprov Jawa Timur menambah jumlah APD atau alat pelindung diri untuk tenaga medis, jumlah bed atau tempat tidur dan ruang isolasi di 75 rumah sakit rujukan. Selain penyiapan sarana, Pemprov juga melakukan penambahan tenaga medis baru. Dibantu Rumah Sakit Universitas Erlangga atau UNAIR, dilakukan proses rekrutmen tenaga medis baru. Ini dikatakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat konferensi pers pada Sabtu kemarin. Kita sedang menambah tenaga kesehatan sebanyak 470 orang. Kebetulan Rumah Sakit UNAIR baru melakukan proses seleksi untuk diterima di RSUA. Dari mereka yang ikut seleksi diterima di RSUA 30 orang. Lalu yang mendaftar 600 orang dari berbagai lini. Akhirnya kami koordinasi dengan direksi RSUA yang ikut seleksi dan yang belum bisa diterima di RSUA, kita minta untuk dilakukan identifikasi. Itulah yang kita rekrut sebanyak 470 orang. Berbagai kesiapsiagaan kita antara lain hari ini bukan hanya tambahnya bed,
tetapi juga tambahnya tenaga kesehatan. Ini mitigasi yang kami lakukan. Sampai Minggu sore kemarin dari data Pemprov Jawa Timur, jumlah ODP 10.636, PDP 926, dan positif confirm 187. Sementara untuk Kabupaten Sidoarjo, dari data Dinkes Sidoarjo sampai Minggu sore kemarin, ODP 274, PDP 72, dan positif confirm 8. Saya Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Itu tadi laporan dari Diding Yunarto, Pemprov Jawa Timur rekrut 470 tenaga medis baru untuk percepatan penanganan COVID-19. Sekarang kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar. Ada sahabat-sahabat dari LPPL Persada. Ari Kusuma bawa berita masa libur sekolah diperpanjang lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Blitar, himbau pelajar tidak keluar rumah. Ari? Baik, masih coba terhubung dengan reporter Ari Kusuma dari LPPL Persada FM. Masa libur sekolah diperpanjang lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Blitar, himbau pelajar tidak keluar rumah. Silakan Ari. Di kalangan pendidikan, Gubernur Jawa Timur sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran atau SE tentang penambahan masa libur sekolah diperpanjang mulai 5 sampai 21 April mendatang. Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten atau Kota Blitar, Trisula Budi Prasetyo menghimbau seluruh siswa-siswi SMA, SMK, PK, PLK negeri dan swasta di wilayahnya agar tetap belajar di rumah sebagaimana instruksi dari setiap kepala sekolah dan tidak berkeliaran di luar tanpa alasan jelas. Karena penundaan sementara proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah demi mendukung upaya pemerintah pusat memutus mata rantai peredaran virus corona terutama di Blitar Raya. Untuk itu, pihaknya juga mengajak seluruh anak didiknya supaya menerapkan beberapa saran dari protokol kesehatan. Satu diantaranya berperilaku hidup sehat dan bersih dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir setelah berkegiatan kapanpun dan dimanapun. Jadi saya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan menghimbau pada anak-anak saya, siswa-siswi SMA, SMK, PKLK, ikuti anjuran perintah dari pemerintah di daerah baik itu kabupaten maupun kota. Yang kedua, ikuti surat edaran yang ditulis oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Trisula menambahkan, selain itu diminta agar para pelajar juga patuh dan mentaati segala himbauan dari pemerintah daerah terkait penanganan wabah corona. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, itu tadi laporan dari reporter Ari Kusuma dari LPPL Persada Kabupaten Blitar. Masih bersama sahabat-sahabat di LPPL Persada Kabupaten Blitar. Sekarang kita berjumpa dengan reporter Risma Erina. Pandemi Corona Sensus Penduduk Online di bps.co.id diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Risma. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus penduduk online di laman bps.co.id diperpanjang dari sebelumnya berakhir pada 31 Maret menjadi 29 Mei 2020 mendatang. Hal tersebut mengingat pertimbangan kesehatan penduduk dan petugas sensus pada masa darurat COVID-19. Kasih Statistik Sosial BPS Kabupaten Blitar, Ulfa Hamidah mengatakan perpanjangan periode SPO berdasarkan keputusan pemerintah pusat mengenai perkembangan situasi di tanah air sebagai pandemi corona. Selain itu, masyarakat juga disarankan agar menerapkan physical distancing dan tetap berada di rumah lebih aman. Maka pihaknya berharap dengan adanya penambahan waktu ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti sensus penduduk secara online. Untuk diketahui, sebelum melakukan pengisian sensus online 2020, diminta untuk menyiapkan beberapa dokumen pribadi untuk keperluan data sensus, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku nikah, dokumen cerai atau surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika diperlukan. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar.
Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Sekarang kita bergerak menuju ke LPPL Pradia Suara Tuban. Ada reporter Aida Aiminah yang membawa kabar cegah penularan COVID-19 di pasar. Disko Perindak Kabupaten Tuban buka pasar online di Tuban. Silakan Aida. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Tuban membuat pasar online yang diberlakukan di Pasar Baru Tuban dan Pasar Pramuka Tuban. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kadiskoperindak Tuban, Agus Wijaya mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa pedagang yang ada di pasar, khususnya untuk pedagang bahan pokok. Berikut kutipan wawancara bersama Kepala Diskoperindak Tuban, Bapak Agus Wijaya. Itu dilakukan dalam rangka menghadapi tadi pencegahan untuk ada ketemu fisik antara pedagang dan konsumen. Dan upaya itu kita harapkan nanti efektif dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya memang kita konfirmasi pedagang yang siap untuk memberikan layanan antar kirim bagi pembeli. Kita info di dalam satu informasi sesuai dengan komoditas yang mereka dagang, jual. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, sehingga harapannya nanti efektif untuk bisa menerima pesanan dari konsumen. Melihat trennya sekarang kan itu juga merupakan bagian apa yang harus kita tantangan yang harus kita ikuti. Tapi di sisi lain memang kita terpaksa dengan kondisi virus corona ini. Dan kami berharap walaupun proses ini dilakukan online, tapi ciri khas karakteristik pasar tradisionalnya tetap ada. Demikian laporan Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Yaitu tadi laporan dari Aida Aminia dari LPPL Pradia Suara Tuban, cegah penularan COVID-19 di pasar. Diskoperindak Tuban buka pasar online di Tuban. Dari Bumi Ronggolawe Tuban kita bergerak ke Pulau Garamadura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Ada sahabat-sahabat dari LPPL Ralita Pamekasan, di antaranya nanti ada Arifin dan juga ada Kolik Maulidi yang akan membagikan informasinya. Kita ke Kolik terlebih dahulu. Kolik Maulidi dari LPPL Ralita, per 6 April bertambah 1 orang PDP di Kabupaten Pamekasan terkonfirmasi COVID-19. Silakan Kolik. Berdasar press release di Mandapa Agung Pendopo Ronggo Sokowati hari Minggu 5 April 2020 sekitar jam 22.00, 1 orang pasien dalam pantauan atau PDP di Kabupaten Pamekasan terkonfirmasi positif COVID-19. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pamekasan, Toto Hartono mengatakan, pasien dalam pantauan yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Slamet Martodirjo, Pamekasan. Ia berharap kepada masyarakat agar tetap mengkondusifkan keadaan dan mengurangi keresahan masyarakat untuk tetap tenang, tidak keluar rumah, serta tidak menyebarkan informasi COVID-19 jika sumbernya masih belum jelas. Dan hari ini, tanggal 5 April 2020, hari Minggu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada saat jam 5 tadi, ada informasi bahwa Pamekasan bertambah 1 PDP terkonfirmasi positif. Dan pasien tersebut saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Slamet Martodirjo. Sebagai informasi, orang dalam pantauan atau DP berjumlah 192 orang. Pasien dalam pantauan atau PDP yang semula 3 orang menjadi 2 orang. Dan pasien yang positif COVID-19 menjadi 2 orang. Salah satunya meninggal, serta yang baru dikonfirmasi sedang dirawat di Rumah Sakit Pamekasan. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Masih dari LPPL Ralita Pamekasan, ada reporter Arifin yang bawa kabar kesadaran warga mulai tumbuh. Bang Arlan ajak masyarakat Pamekasan diam di rumah saja dan jangan mudik. Silakan Arifin. Kesadaran masyarakat untuk tetap diam di rumah aja kini mulai tumbuh dan ditampakkan dalam mencegah mewabahnya virus corona atau COVID-19. Seperti warga Jalan Joko Tole Kabupaten Pamekasan, Bang Arlan, mengajak seluruh masyarakat Pamekasan agar jangan keluar rumah jika tidak sangat amat urgen, kecuali untuk membeli kebutuhan sembako. Menurut Arlan, saat gabungan di program Rona Pagi Ralita FM, diam di rumah aja itu sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Apalagi sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan. Artinya, jika hanya mau jalan-jalan, dia meminta jangan dilakukan terlebih dahulu. Bahkan, Arlan mengajak warga yang tengah merantau di berbagai sudut kota di Indonesia untuk tidak mudik terlebih dahulu demi mencegah penyebaran COVID-19.
meminimalisir penyebaran virus corona. Kalau pencegahan COVID-19 yang kalau saya itu di rumah saja yang efektif. Tidak perlu meskipun keluar harus kebutuhan yang mendesak, Bang. Yang urgent membeli sembako ya. Kalau cuma jalan-jalan janganlah. Ini tidak menyebar ya untuk memutus mata rantai. Mudah-mudahan Pamekasan ini Bang ya kedepannya Bang aman lah gitu ya. Menjelang Ramadan ya biasanya banyak pemudik ini yang merantau yang pulang kampung biasanya. Meskipun pemerintah sudah menghimbau jangan pulang kampung dulu. Sebagai informasi, hingga kini di Kabupaten Pamekasan, data orang dalam resiko atau ODR mencapai 7.182 orang. Orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 192 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP 2 orang. Orang terkonfirmasi virus corona menjadi 2 orang. Namun 1 orang telah meninggal dunia sebelum dinyatakan COVID-19 pada tanggal 20 Maret 2020 lalu. Arifin, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya sahabat, itu tadi laporan dari reporter Arifin, sahabat-sahabat dari LPPL Realita Pamekasan. Kesadaran warga mulai tumbuh. Bang Arlan ajak masyarakat Pamekasan diam di rumah saja dan jangan mudik. Terakhir kita ada peluang untuk terhubung dengan sahabat-sahabat di LPPL Suara Gresik. Ada reporter Isyatun Hania yang bawa kabar dalam menerapkan physical distancing. Polres Gresik tutup beberapa ruas jalan di Kabupaten Gresik sesudah Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai kawasan zona merah pandemik COVID-19. Silakan Isyatun Hania. Himbauan physical distancing telah diterapkan di Kabupaten Gresik. Hal ini disosialisasikan oleh Polres Gresik sebagai langkah yang diambil setelah Kabupaten Gresik sebagai zona merah yang menjadi imbas oleh virus COVID-19 Senin 6 April 2020. Kegiatan physical distancing sendiri adalah kegiatan membebaskan suatu kawasan dari segala bentuk aktivitas orang maupun kendaraan. Kegiatan ini juga hanya diberlakukan di beberapa titik saja dan hanya pada jam-jam tertentu, sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan oleh Polres Gresik. Beberapa kawasan yang menjadi titik physical distancing adalah sepanjang Jalan Siti Fatimah, Binti Maimun yang diberlakukan dari pukul 4 sore sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Yang kedua, di sepanjang Jalan Ahmad Yani atau sekitar Petrokimia Gresik diberlakukan dari pukul 9 pagi sampai 3 sore, yang dilanjut juga dari pukul 6 sore sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, sepanjang Jalan Tridharma, Simpang 3 Putar sampai Simpang 4 KIG dari pukul 4 sore sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Namun, untuk kawasan Jalan Ahmad Yani atau sekitar Petrokimia Gresik sendiri, dapat pengecualian jika terdapat 1. Warga perumahan Petrokimia Gresik, 2. Karyawan Petrokimia Gresik, 3. Masyarakat yang menuju ke RS Petrokimia Gresik, 4. Truk angkutan pupuk Petrokimia Gresik. Dan physical distancing sendiri menjadi salah satu upaya untuk membatasi penularan COVID-19 melewati kontak fisik atau batas jarak antar orang di tempat keramaian, hiburan, kafe, dan sebagainya. Dan harapannya, upaya ini dapat memutus penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Ya, itu tadi laporan terakhir dari sahabat-sahabat di LPPL Suara Gresik yang disampaikan oleh reporter Isyatun Hania. Dalam menerapkan physical distancing, Polres Gresik tutup beberapa ruas jalan di Gresik sesudah Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai kawasan zona merah pandemik COVID-19. Sahabat, demikian program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, dan tentunya Anda bisa ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 11:05. Saya Panjarto yang bertugas di studio mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.